kasih Sobat Guntur FM masih bergabung barengan sama G2703 Tami dan kita masih di Your Community. Edisi hari ini Sobat Guntur hari Minggu ya, 1 November 2020. Kita masih bersama BEM FBS, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha. Dan kita masih barengan sama topik mereka ya, Ajang Kreativitas Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni 2020 yang akan digelar sebentar lagi via online. Sobat Guntur, sesuai dengan janji Tami tadi, kalau misalnya ingin bergabung di 23455, Tami silakan ya. Jangan lupa passwordnya pasti Guntur, pasti beda. Silakan ajukan pendapat, aspirasi, maupun pertanyaan kalian terhadap topik yang kita bahas di hari ini. Ya udah Sobat Guntur FM, sambil menunggu ya, yuk kita ngobrol lagi barengan sama ini perwakilan dari BEM Fakultas Bahasa dan Seni ya. Kalau tadi kita udah ngobrol tentang ajang kreativitas mahasiswa yang sayang banget harus dilaksanakan secara online ya. Lagi-lagi saya menyayangkan sekali karena ini adalah AKM FBS pertama yang online, betul? Iya. Iya kan? Biasanya di bulan-bulan seperti ini kita udah riuh banget untuk bikin panggung ya kan, cari konsep, latihan sana sini, tapi sayang sekali memang keadaan yang tidak memungkinkan ya. Apa sih yang membedakan AKM tahun-tahun kemarin dan juga AKM tahun ini selain pastinya via online? Ada lagi nggak sih yang membedakan? Tentunya dari jumlah panitia yang kita pangkas, habis itu karena koordinasi secara online, jadi kita koordinasi melalui WhatsApp, melalui Line, itu jadi vibes yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita harus ketemu di kampus, kumpul-kumpul, itu nggak bisa kita lakuin lagi di sekarang. Tentunya yang paling beda itu nggak ada drama karena nggak ketemu gitu. Jadi kita cukup koordinasi lewat WhatsApp dan Line, itu sedikit mengurangi drama dan perpecahan sih. Tapi seru tahu dramanya. Ya. Seru tahu dramanya karena biasanya kalau sebuah organisasi itu udah bikin perjanjian di awal. Nanti ketika acara ini, mari kita bermusuhan dulu, mari kita marah-marahan, debat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi ketika acara ini sudah selesai, maka akan rasanya beda gitu kan. Kita akan meminta maaf bersama, kemudian pasti akan ada kata-kata kalau aku punya salah aku minta maaf. Itu udah pasti ya kan. Itu yang bikin sekarang masih ada RAA nggak sih, refreshing after activity masih ya. Nah di sana di RAA itu kebongkar lah semuanya permasalahan yang terjadi, aib-aib yang terjadi. Oke, jadi tidak ada permasalahan yang terlalu berarti ya, tapi pastinya masih ada permasalahan. Itu tidak mungkin dipungkiri ya kan, pasti ada. Apa sih permasalahan atau hal-hal yang rasanya mengganjal ketika AKM tahun 2020 ini berlangsung? Baik, jadi permasalahannya contohnya seperti kalau dulu kita offline ya, saya sebagai ketua panitia sendiri, saya melihat ketua panitia yang tahun lalu, di saat rapat kita bisa contohnya bisa mengumpulkan lomba, kita bisa rapat bersama dengan 3 lomba sekaligus gitu. Jadi lebih efisien kita untuk berbicara gitu. Nah kalau sekarang kayak saya sekarang ini susah sekali gitu. Kalau kita lihat di grup lain gitu, satu lomba udah 200 chat. Belum lagi kita selesai baca udah dia bahas yang lain lagi. Jadi itulah kesulitannya sekarang sekarang sebagai ketua panitia sendiri. Makanya saya beruntung juga punya wakil ketua panitia, 2 orang wakil ketua panitia yang membantu saya, yang satunya untuk di si lomba dan satunya untuk si umum gitu. Yang membantu. Ini juga berbeda ya, wakil ketua panitia. Dulu di zaman saya wakil ketua panitia ada 5. Iya kan, ada 5 itu benar-benar tapi spesifik. Maksudnya itu akan meringankan sekali ketua panitia yang asli ya kan. Ada wakil ketua panitia yang bisa diajak berkoordinasi sebelum akhirnya kita memutuskan ke ketua panitia. Kalau sekarang hanya ada 2 saja ya. Karena memang hal-hal teknis lainnya juga nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh ya, karena juga lombanya cuma 6 gitu kan, nggak ada si konsumsi gitu. Ya banyak si juga yang dipangkas. Si konsumsi, siapa aja sih yang dipangkas? Seperti si konsumsi itu tidak ada sekarang, si pengda tidak ada sekarang, Si kerohanian juga. ya si kerohanian juga ya, tidak ada masalah di dalam kerohanian ya kan. Itu dipangkas. Si panggung juga nggak ada. Si panggung juga. Padahal itu benar-benar yang signifikan sekali ya kalau panggung ya. Kemudian ada apa lagi yang dipangkas? Ya untuk koordinasi tempat di taman kota, PKD. Keamanan ya kan, nggak ada. Apa yang harus diamankan? Nggak ada. Oke. Wah banyak ya berarti yang diamankan ya. Di satu sisi ini bisa membuat
membawa dampak positif, dalam artian kita membutuhkan sedikit sumber daya manusia ya. Tapi di sisi lain sekali lagi vibes-nya akan berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Jadi koordinasi online ini seperti dua mata pedang, ada sisi baiknya yaitu kita nggak ada drama, nggak ada permusuhan, tapi di sisi lain kita seperti nggak bisa mengakrabkan diri lebih jauh dan mengenal teman-teman atau panitia lain lebih dekat dengan semua panitia gitu. Karena ekspresi wajah kita lihat ketika kita berbicara dan koordinasi gitu. Padahal itu sangat membantu mengarahkan diri kita dengan semua panitia. Betul. Biasanya selesai AKM akan ada acara dies ya, betul nggak sih? Iya kan, prokernya seperti itu. Saya masih ingat sekali karena saya yang menyusun. Oke, di dies itu kan kita benar-benar bukan berperang melawan satu sama lain, tapi malah jurusan lain ya, dalam artian berperang di tanda kutip gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang aja kitanya nggak akrab satu sama lain, gimana nanti saat dies? Itu jadi tantangan tersendiri sih untuk di kepengurusan tahun ini karena kalau misalkan ada dies pun saya rasa FBS masih tetap bisa memperankan juara satunya. Oke, wow, satu kepercayaan diri yang luar biasa ya. Saya tunggu nanti. Ya, biasanya mempertahankan itu jauh lebih susah daripada meraih ya kan. Sama seperti hubungan ya. Ketika kita berhubungan ya, susahnya adalah bukan mendapatkan cewek atau cowok tersebut, tapi yang susah adalah mempertahankan hubungannya agar tidak tergoda dengan pelakor. Selingan sedikit ya Sobat Guntur FM, kita balik lagi ngobrolin tentang ajang kreativitas mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2020 via daring, ya kan, via online. Kalau tadi dikatakan adalah expo masih tetap berlangsung, Kak, gitu ya. Kalau expo masih tetap berlangsung, apakah ada penampilan dari masing-masing jurusan? Kalau dulu tuh expo berlangsung 3 hari, ya kan. Di hari pertama dari jurusan A, kemudian di hari kedua itu ada gestar, di hari ketiga kita punya puncak acara gestar yang jauh lebih besar lagi dari hari-hari sebelumnya. Kalau sekarang seperti apa? Untuk sekarang Expo juga dilaksanakan selama 3 hari, yaitu dari tanggal 19, 20, dan juga 21 November. Nah, di sini kami juga menyerap karya mahasiswa FES, yaitu ada 5, cover lagu, individu grup, cover dance, yang ketiga itu musikalisasi puisi, dan juga yang keempat itu vlog. Nah, untuk durasi karya kreativitas mahasiswa ini dari 3 menit hingga 8 menit. Dan yang paling tren sekarang ini kami mengajak mahasiswa untuk berkreativitas di video TikTok yang berdurasi 15 hingga 60 detik. 15 hingga 60 detik. Apakah semua akan menyanyi Kala Ku Pandang? Ya, pastinya nggak akan. Tapi kalau misalnya mau nonton, bisa nggak sih? Kalau dulu Expo kita datang ke tempatnya langsung, itu bisa langsung ngeliat kan. Oh, jurusan bahasa Jepang mengeluarkan baju kimononya atau baju apalah namanya yang mereka. Kalau seni rupa sudah pasti, tato temporari itu nggak bisa dihilangkan ya kan. Begitu juga dengan bahasa Bali yang selalu mengeluarkan ramalan-ramalan bintangnya. Kalau sekarang gimana? Bisa nggak sih ditonton langsung? Untuk Expo ini pasti tentunya bisa ditonton. Kembali lagi secara daring di YouTube Web FBS Diksa. Oke, berarti streaming YouTube ya? Ya, streaming YouTube. Oke, itu ada ininya nggak sih, jamnya nggak sih? Maksudnya Expo dibuka jam segini sampai jam segini gitu, ada nggak sih? Untuk masalah jam, nanti teman-teman semua bisa pantengin aja IG AKM.BEM-FBS. Iya. IG AKM.BEM-FBS nanti untuk info-info masalah tentang Expo dan juga MGS nanti kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi nanti akan diberikan info menyusul ya. Iya. Jadi langsung aja pantengin AKM.FBS. Jangan lupa di follow juga. Iya, jangan lupa di follow. Tenang, nanti akan di follow langsung ya. Oke, berarti itu intinya bisa ditonton gitu kan, dan masih ada penampilan dari masing-masing jurusan juga ya. Keren ya kalau misalnya kayak gitu, berarti kalian benar-benar mengupayakan yang terbaik ya kan, di tengah para jurusan lain atau para fakultas lain, komunitas lain yang justru benar-benar memangkas acaranya hingga benar-benar tidak tersisa, bahkan karena mereka tidak memiliki ide ya kan untuk membuat acara tersebut menjadi menarik. Kalian tetap teguh untuk membuat acara ini tetap berlangsung. Expo sudah kita bahas ya, MGS yang belum kita detail untuk dibahas. Malam gelar seni
dari ajang kreativitas mahasiswa ini sendiri. Kalau tadi konsepnya sudah diberikan bocoran sedikit ya, jadi bakal ada Tari Widya Dewi, itu pemutaran ya kan secara video yang sudah diambil langsung baru tadi ya jam 3. Oke, kemudian ada apa lagi selain itu? Nanti akan ada juga film pendek. Juga nanti ada penampilan jurusannya itu nanti ditampilkan pada saat MGS. Ada juga nanti pengumuman juara semua lomba nanti pada saat MGS, dan juga ada pengumuman finalis Putra Putri. Putra Putri finalis FBS. Putra Putri FBS Iya. ya, Fakultas Bahasa dan Seni. Berarti di sana hanya pengumumannya saja. Ya. Iya. Oke. Kalau dulu ya, seingat saya dari tahun ke tahun ketika AKM tiba, maka yang paling menjadi center dari acaranya adalah calon arang. Ya, kita tidak bilang bisa menghilangkan calon arang dari riuhnya AKM FBS. Kalau sekarang gimana? Unfortunately dan sangat disayangkan sekali itu tidak bisa kita lakukan karena penari penabuh itu pecah-pecah seperti bola Dragon Ball. Wow. Jadi kita tidak bisa mengumpulkan mereka semua di tahun ini, tapi semoga di tahun berikutnya itu bisa tetap dilestarikan. Waduh, oke. Ya meskipun ke pending 1 tahun ya, jangan sampai ini dihilangkan ya, karena memang benar-benar satu ciri khas dari Fakultas Bahasa dan Seni, calon arang ya. Aduh, itu merinding Sobat Guntur kalau kita benar-benar menyaksikan kegiatan tersebut gitu ya. Oke, terus kalau ngobrolin tentang AKM, ngobrolin tentang FBS juga ya, kira-kira sampai sejauh ini gimana nih support dari dosen, kemudian dari pembimbing kemahasiswaan mengenai acara ini? Karena banyak sekali di luaran sana fakta yang mengatakan justru dosen-dosen, kemudian pembimbing kemahasiswaan yang tidak mendukung acara-acara yang dilaksanakan dalam pandemi ini. Lebih baik enggak dulu deh, kayak gitu ya kata-katanya. Tapi kalau seperti ini rasa-rasanya memang sudah didukung. Gimana penjelasannya? Beruntungnya kita punya dekan dan pimpinan fakultas yang cukup mendukung kita di Ormawa, di organisasi mahasiswa, khususnya di BEM FBS. Justru malah beliau-beliau yang mengejar-ngejar deadline seperti itu. Jadi seperti tadi ada take video, itu juga dari kejar-kejaran dari beliau. Jadi saya sangat berterima kasih tentunya kepada pimpinan fakultas, Pak Prof. Sutomo, Pak Silo, dan jajarannya. Tentunya Pak Mahendra juga selaku pembimbing kemahasiswaan. Saya sangat terbantu sebagai ketua BEM dengan hadirnya beliau-beliau. Oke, jadi supportnya juga bagus gitu ya, benar-benar didukung penuh oleh para petinggi dari Fakultas Bahasa dan Seni ini sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya selama ini kita mengadakan rapat secara offline pun, jangankan online, offline aja kita susah loh mengumpulkan orang ya kan. Nggak bisa aku ngajar, nggak bisa aku kerja kelompok, nggak bisa buat tugas, nggak bisa aku pacaran dan lain-lain mungkin ya. Kalau misalnya sekarang via online, kalian pasti akan bertemu di satu situs gitu ya, entah itu mungkin kalian pakai Zoom, entah itu kalian pakai Line atau Google Meet atau apapun itu namanya. Gimana nih? Apakah menemui kesulitan yang sama atau jangan-jangan jauh lebih mudah karena mereka nggak perlu mandi, nggak perlu kemana-mana, bisa dilakukan di mana aja? Kalau misalkan dilihat dari jumlah peserta atau partisipan yang join rapat, tentunya jauh lebih banyak dari rapat offline. Jadi kita di Zoom ada 40 bahkan sampai 50 partisipan. Jadi hampir semua pengurus hadir. Tapi yang jadi kendala adalah apakah mereka mendengarkan rapat atau hanya join tapi meninggalkan rapatnya kayak gitu. Jadi itu yang kita masih cari solusinya untuk ke depan. Berarti belum menemui solusi sampai saat ini terhadap hal tersebut ya. Oke. Kayaknya ini masalah yang bukan cuma dihadapi oleh BEM FBS saja, tapi juga banyak orang di luar sana ya yang ketika rapat daring gitu kan, nggak tahu deh ini cuman backgroundnya aja atau jangan-jangan memang beneran join ya. Tapi semoga aja dengan dedikasi yang penuh semuanya bisa join gitu kan. Oke, tadi saya
tertarik dengan statement sudah tidak ada si penggalian dana gitu. Berarti dana yang digunakan untuk ajang kreativitas mahasiswa yang notabene sebenarnya sangat banyak. Ini kira-kira didapatkan dari mana aja? Kita dana itu dari serapan dari dana fakultas tentunya, dan dari dana kemahasiswaan. Jadi ketika sebelum pandemi itu ketika pergantian semester kita biasanya akan menggali dana kemahasiswaan kepada seluruh mahasiswa, dan kita realisasikan dana tersebut dengan program kerja seperti AKM seperti itu. Oke, jadi benar-benar dimanfaatkan Iya. dana-dana yang sudah terkumpul dari iuran mahasiswa itu dimanfaatkan untuk ajang-ajang seperti ini ya. Oke, kita beralih sedikit dari ajang kreativitas mahasiswa karena rasanya sudah kelar tuntas kita bahas mengenai itu. Kita beralih ke proker-proker yang lainnya. Yang saya tahu di Fakultas Bahasa dan Seni ada proker Baksos ya kan. Kemudian PKPJ ya kan. Itu banyak sekali proker-proker lainnya yang memang rasanya lebih enak dilakukan secara offline ya. Tapi ini tetap dilakukan atau jangan-jangan dipending? Untuk PKPJ sendiri udah berlangsung ketika bulan Agustus lalu. Itu kita adain daring juga melalui via Zoom meeting, dan itu cukup mengundang antusias dari mahasiswa FBS. Sekitar 180 partisipan yang join di pelatihan kepemimpinan pelatihan jurnalistik. Untuk Baksos nanti juga itu akan kami adain serangkaian dengan AKM, jadi kemungkinan besar di tanggal 10 November nanti itu kita adain Baksos, bantuan sosial. Oke, itu serangkaian dengan AKM ya. Berarti AKM ini ada acara apa aja sih? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih? Dikasih tahu dong ke Sobat Guntur. Untuk pembukaannya kami ambil dari tanggal 8. Nah, selanjutnya itu ada lomba-lomba yang dilaksanakan, dan selanjutnya itu ada putra-putri FBS yang sudah dihandle langsung oleh si acara dari AKM. Selanjutnya ada Expo. Expo ini sudah dilaksanakan. Sebelum Expo itu ada bakti sosial yang dilaksanakan tanggal 10. Disambung dengan Expo dan kemudian ada MDS. Oke, acaranya cukup padat merayap ya berarti ya. Tapi semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Berarti yang putra-putri FBS pun sekarang sudah ada karantinanya gitu nggak sih? Biasanya ada dong ya? Untuk di karantina pasti kami juga lakukan secara daring karena di sana juga ada tes-tes dari panitia, yaitu seperti public speaking seperti itu, dan juga bagaimana dia mengasah wawasannya dia pengetahuan umum dan apakah dia layak sebagai putri atau putra dari FBS. Wow, ini ajang yang sebenarnya kalau seingat saya ya, putra-putri FBS itu satu acara yang dipisah ya dengan AKM dulunya ya kan. Sekarang karena memang keterbatasan daring kah, pertemuan kah, maka dijadikan satu, atau memang sudah menjadi program kalian untuk dijadiin satu aja deh? Gitu. Sebenarnya itu memang udah direncanain dari sebelum pandemi. Jadi kita emang rencana untuk menyatukan putra-putri FBS di AKM dengan tujuan agar putra-putri FBS ini juga mendapat perhatian yang jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Karena kan biasanya ketika AKM selesai itu baru diadain putra-putri FBS, dan AKM itu mengalahkan Vibes putra-putri FBS. Jadi untuk menyatukan itu kita memilih untuk menggabungkan putra-putri FBS dan ajang kreativitas mahasiswa. Oke, mau tahu dong ini perkembangan dari putra-putri FBS, pemilihannya sudah sejauh mana sih? Kita sudah mengadakan tes tulis tanggal 23 kemarin, 23 Oktober. Kita juga sudah mengadakan tes wawancara pada tanggal 25 Oktober. Jadi di tanggal 6 nanti dan tanggal 3 November nanti, 3 dan 6 itu ada pembekalan public speaking dan penampilan bakat dari putra-putri yang terpilih. Jadi sekarang sudah ada 5 besar putra-putri FBS yang bersiap untuk bertanding di grand final nanti di tanggal 14. Wow, nice banget ya. Tapi satu yang saya lupa sekali bahas dari tadi adalah tema dari AKM, ya kan? Biasanya kalau dulu tuh banyak banget paras-paros lah menggunakan kata-kata seperti itu ya. Biasanya AKM terkenal dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang diambil dari bahasa Sanskerta. Kalau sekarang gimana? Apa nih tema AKM-nya, terus artinya apa? Bisa dijelasin sebelum kita closing nantinya? Nah, untuk tema kali ini
ya yang sudah dilaksanakan dan koordinasi dari panitia yaitu Jatayu. Jatayu. Nah, yang Nama merupakan- jalan ya, Jatayu. Jatayu ini kan kalau dicari maknanya itu adalah kendaraan dari Dewa Wisnu. Namun Jatayu ini memiliki panjangan yaitu Jagat Anyar Kaliyuga. Wow. Nah, untuk Jagat Anyar Kaliyuga ini yaitu bumi atau alam yang baru di zaman sekarang. Jadi karena kami melaksanakan secara daring, di sini kami mengasah kemampuan atau wawasan kami di bidang IT yang terus berkembang di zaman sekarang dan juga berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya. Oke, jadi Kaliyuga dalam arti tanda kutip di sini disebutkan dengan keadaan yang sekarang ini ya sedang melanda bukan cuma Indonesia, bukan cuma Bali, tapi bahkan seluruh dunia ya. Dan kita memang benar-benar dituntut untuk menguasai IT dalam bidang apapun itu. Ya. Yes. Oke, Sobat Guntur FM, tidak terasa 1 jam sudah kita berbincang ya di Your Community edisi 1 November 2020 barengan sama BEM Fakultas Bahasa dan Seni. Sebelum berpisah, kita kasih closing statement dulu untuk Sobat Guntur yang ada di rumah, silakan. Buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya, meskipun kita dilanda pandemi seperti sekarang, jangan pernah semangat dan tetap asah bakat kalian dimanapun dan kapanpun. Ikuti lomba-lomba yang memang diadakan oleh bukan cuma dari BEM FBS tapi dari komunitas lain. Tentunya itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri Anda sendiri dan keluarga. Terima kasih. Oke, next. Nah, untuk seluruh masyarakat, khususnya Singaraja, mari kita terus beraktivitas dan berkreativitas walaupun di masa pandemi. Singkat, jelas, padat. Terakhir. Baik, dari saya lebih banyak membaca agar tidak termakan hoax. Wow, lebih banyak membaca agar tidak termakan hoax ya. Oke, terima kasih untuk ketiga perwakilan dari Fakultas Bahasa dan Seni, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke Studio Gempol 38 ya, membagikan informasi mengenai ajang kreativitas mahasiswa dan juga komunitasnya langsung ya. Nah, Sobat Guntur FM, sekali lagi, tanpa terasa 1 jam sudah kita berbincang di Your Community. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung ya di 23455, meskipun dari tadi kayaknya pada malu-malu nih. Entah karena udah jelas banget penjelasan kita, atau mungkin gak ada pulsa ya. Tapi gak apa-apa Sobat Guntur FM, sekali lagi terima kasih sudah mantengin 104.6 FM. Saya Tami Krisna pamit undur diri, langsung saja saya alihkan ke rekan Shanti. Silakan rekan Shanti.